Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, rekan-rekan kelas 10 Multimedia SMK Taman Siswa Jetis, Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggara Lasana dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta, dari program studi pendidikan fisika. Serangka dengan kegiatan PLP, atau mungkin kalian bisa mengenal atau lebih mengenalnya dengan nama magang 3, maka dari itu, untuk mata pelajaran fisika akan saya ampu bersama dengan rekan-rekan magang 3 yang lainnya. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa, selesai. Dan untuk presensi, rekan-rekan bisa presensi pada Google Form yang sudah saya kirimkan di WA Group ya. Silahkan kalian isi dengan jamnya, jam sekarang jam 10 ya. Kalian bisa isi jamnya. Baiklah, kegiatan pembelajaran ini bisa kita mulai. Kita masuk bab baru yaitu tentang usaha dan energi yang sebelumnya kita telah selesai menyelesaikan bab hukum Newton kalau tidak salah ya. Baiklah, untuk bab usaha dan energi ini saya rasa saya bagi dua ya, saya bagi dua untuk bab usaha dan energi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan pertama di minggu ini akan saya pakai untuk membahas energi, dan kemudian di pertemuan kedua dilanjutkan dengan usaha yang selanjutnya kalian akan menghadapi mid semester. Tujuan pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah setelah proses pembelajaran selesai, maupun pencarian informasi, bertanya, berdiskusi, dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat memahami konsep usaha, energi, dan daya, kemudian dapat menganalisis hubungan antara usaha, energi, dan daya, serta dapat menganalisis hukum kekekalan energi, serta dapat menyebutkan keterbatasan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Bentar, kok ini error. Baiklah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. Nah, kita akan belajar tentang konsep energi. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis energi yang ada. Tata konsep supaya kita terarah dalam pembelajaran, kita akan belajar dari pengertian dari energi, kemudian jenis-jenis dari energi. Sangat sederhana ya. Energi, apa ya energi itu? Apakah kekuatan dalam, energi spiritual, seperti itu ya? Ya, itu memang ada, tapi kita akan belajar secara sains ya. Energi adalah kemampuan untuk mengatur suatu kumpulan materi. Kumpulan materi itu bisa kita ya sebagai makhluk hidup untuk melakukan kerja atau kegiatan, dan energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Hanya berubah bentuk, berubah wujud. Seperti itu. Ada berapa sih jenis energi yang ada di dunia ini? Apakah banyak atau berapa? Ternyata dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis ya, yaitu pertama energi potensial. Energi yang dimiliki karena kedudukannya seperti itu. Energi potensial ini pun terbagi menjadi dalam 2 ya, yaitu energi potensial gravitasi, kemudian energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi itu karena kedudukannya, dan energi potensial pegas dimiliki oleh benda pegas. Kemudian energi kinetik, dan kemudian energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan kinetik. Penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya, energi mekanik itu. Kita masuk energi potensial. Apa ya energi potensial ya? Berpotensi ya, benar. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, si benda ini memiliki potensi nih, seperti buah kelapa di atas pohon itu pasti suatu saat akan jatuh. Seperti saya memegang tutup pulpen atau pulpen ini ya, pulpen ini. Ini pulpen ini memiliki potensi untuk jatuh. Nah, inilah energi itu yang dimiliki si pulpen, inilah energi potensial gravitasi, seperti itu. Seperti pada animasi.
buah apel ya, ini buah apel ini adalah energi potensial gravitasi yang memiliki energi potensial gravitasi karena dia memiliki jarak antara si buah di atas pohon dengan tanah dari permukaan. Seperti itu. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap permukaan. Secara matematis dituliskan dengan EP ya, kita singkat saja energi potensial gravitasi. EP, energi potensial, yaitu MGH. Persamanya adalah M, massa benda, G, percepatan gravitasi bumi, dan juga H, ketinggian benda terhadap permukaan. Kita langsung ke contoh soal ya, supaya kalian lebih paham lagi akan konsepnya. Sebuah kelapa berada di ketinggian 7 meter dari atas tanah. Jika massa kelapa adalah 2,5 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8. Jika di dalam soal percepatan gravitasi diketahui dengan menggunakan angka ini. Jika tidak ada, biasanya tidak ditulis ataupun bisa ditulis ya. Tapi jika tidak ditulis, kalian bisa saja menggunakan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Itu sama saja. Karena ini ditulis 9,8, berarti ya kita menghitungnya 9,8 ini. Penyelesaiannya, kita harus bilah-bilah dulu. Dari pernyataan soal tersebut, apa yang sudah diketahui? Tingginya 7 meter sudah diketahui, kita tuliskan terlebih dahulu. Massa kelapanya 2,5 kg, berat juga ini ya. Kemudian percepatan gravitasinya 9,8, jika diketahui dalam soal, dituliskan dalam soal. Jika di dalam soal, wah mas, kok G-nya tidak ada? Kak, G-nya, nilai G-nya kok tidak ada? Kalian tulis saja 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan? EP, energi potensial gravitasi. Kita langsung substitusikan ke persamaan. EP sama dengan M-nya berapa? 2,5 kg. G-nya berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditambah dengan, dikali dengan ketinggiannya yaitu 7 meter. Maka energi potensial dari si kelapa itu sebesar 171,5 Joule. Itu adalah satuan dari energi Joule ya. Baik energi potensial, energi mekanik, energi kinetik, memiliki satuan yang sama, yaitu Joule. Kita lanjut ke sini. Bisa kita lihat di sini ada gambar pegas yang berayun-ayun karena suatu beban ya. Ayun, berayun. Energi potensial pegas. Apa sih energi potensial pegas itu? Energi potensial pegas itu adalah usaha yang dilakukan gaya pegas, sebuah pegas, untuk meregang pegas sejauh X. Yang mula pegasnya diam segini, tiba-tiba jadi segini, karena suatu benda. Nah, itu disebut energi potensial. Ini berpotensi saat pegas seperti ini memiliki potensi. Seperti itu. Secara matematis, energi potensial pegas dituliskan dengan EP sama dengan setengah kali F. F itu adalah gaya, dikalikan dengan delta X. Di mana ini F ini adalah gaya pegasnya itu K dikalikan dengan delta X, maka rumus utamanya menjadi EP sama dengan setengah dikalikan K dikalikan dengan delta X pangkat 2. Langsung menuju contoh soal. Pasti kalian langsung suka langsung contoh soal ini. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 0,25 meter tergantung pada statip. Jika ujung pegas diberi beban dengan massa 0,08 kg, panjang pegas berubah menjadi 0,30 meter. Selanjutnya pegas disimpangkan sejauh 0,7 meter. Ditarik, disimpangkan ya, 0,7 meter. Tentukan energi potensial pegas yang disimpan sejauh 0,7 meter tersebut. Kita harus bilah-bilah dulu apa yang sudah diketahui di sini. Gitu. Dari pernyataan soal di atas, panjang pegas mula-mula 0,25 meter. Setelah diberi beban menjadi 0,30 meter. Berapa simpangannya atau berapa delta X, bukan simpangannya, delta X-nya, perbedaan panjang pegas sebelum dan sesudah diberi beban. 0,30 dikurangi 0,25 meter. Berarti selisihnya 0,05 meter. Massa bendanya berapa? Di soal dituliskan 0,08 kg dan juga simpangannya berapa? 0,07 meter. Berapa percepatan gravitasinya? Di soal tertulis 9,8 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan? EP. Tapi di sini tidak menggunakan rumus MGH karena ini adalah pegas. Kita menggunakan persamaan
persamaan hukum persamaan energi energi potensial pegas, yaitu kata-kata yang saya cari. Tapi sebelum itu kita harus mencari nilai K-nya dulu. Nilai K-nya adalah F dibagi delta X. Pada bab hukum Newton, F itu adalah M kali G. Maka K sama dengan M kali G dibagi delta X. Di sini sudah tertulis M dan G-nya 0,08 dikalikan 9,8 dibagi 0,05. Hasilnya nilai K-nya adalah 15,68 Newton per meter. Satuan dari K adalah Newton per meter. Kita langsung substitusikan ke persamaan umumnya. Setengah dikalikan K dikalikan delta X pangkat 2. Maka dari itu, setengah dikalikan 16,68 nilai dari K, kemudian delta X-nya adalah simpangannya, yaitu 0,07 meter kuadrat. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 0,5488 Joule. Sampai sini saya rasa masih paham. Kemudian kita akan lanjut dengan energi kinetik. Apa ya energi kinetik itu? Energi kinetik dimiliki oleh benda karena gerakannya, karena bendanya bergerak atau hendak bergerak seperti itu. Secara matematis persamaannya adalah EK, kita singkat saja EK, energi kinetik. Setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. M ini adalah massa dari benda, V-nya adalah kecepatan dari benda itu dikuadratkan. Langsung ke contoh soal. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 10 meter sekon. Agak lambat ya emang lambat. Tentukan energi kinetik motor tersebut jika massa motornya adalah 100 kg. Kita bilah-bilah dulu apa yang sudah diketahui dalam pernyataan soal. Massa motor 100 kg dan juga kecepatan motor 10 meter per sekon. Berapa sih energi kinetik dari motor itu? Kita langsung substitusikan ke persamaan. EK sama dengan 100 kg dikalikan 10 meter per sekon dikuadratkan. 10 meter per sekon kuadrat jika dikuadratkan itu menjadi 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka 100 dikali 100 ini adalah 10.000. 10.000 dikalikan setengah menjadi 5.000 Joule. Maka energi kinetik dari motor tersebut adalah 5.000 Joule. Lanjut kita langsung ke energi mekanik. Apa ya energi mekanik itu? Mungkin kalian kalau yang bermain Mobile Legends pasti kan pernah dengar. Ayo adu mekanik nih gitu. Tapi kita tidak membahas ke sana ya. Ini berbeda dengan seperti itu. Energi mekanik di sini secara sains adalah energi yang muncul karena berkurangnya energi potensial benda berubah menjadi energi kinetik. Benda saat memiliki energi potensial, bisa saat diam, kemudian hendak bergerak menjadi benda yang jatuh lah. Misalnya kita ibaratkan ini, pulpen ini ya. Ataupun bisa kita ibaratkan penggaris ini. Saya jatuhkan. Nah, dari awal posisi ini masih energi potensial. Kemudian saat saya jatuhkan seperti ini, nah, kecepatan atau perubahan energinya itulah disebut energi mekanik. Karena saat ini kan diam, kalau saya begini kan diam. Kalau kayak gini dia bergerak. Nah, itu ada energi mekaniknya. Dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Itu energi mekanik. Bisa saja energi mekanik itu adalah penjumlahan atau jumlah energi potensial dengan energi kinetik. Maka secara matematis energi mekanik itu dapat dituliskan dengan persamaan EM. Kita singkat saja EM itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dengan satuannya adalah Joule. Energi mekanik ini sangat emang berkaitan, itu sangat berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, seperti ini. Pada saat benda berada di posisi A, kemudian pada posisi B ini terjadi perubahan energi. Benda ini mungkin diam, saat dijatuhkan, benda di situ bergerak kecepatannya, dan kecepatan di sini pun bergerak. Tingginya pun berbeda, tingginya di sini, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, seperti itu. Maka EM1 energi mekanik di posisi ini, EM1 kita sebutnya benda di posisi 2 ini EM2. Karena M itulah penjumlahan ya, EP dengan EK, maka kita terus EP1 ditambah EK2.
EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kita langsung masukkan rumus-rumusnya. Ini adalah rumus umum untuk hukum kekekalan energi mekanik. MGH1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya sangat dimatang ya konsep kalian. Suatu benda bermasa 2 kg dilemparkan vertikal ke atas, dilemparkan ya, dilambungkan ke atas dari suatu tempat di tanah. Berapa kecepatan awal yang harus diberikan pada benda itu agar mencapai ketinggian maksimum 15 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini berapa nih? Saya harus melemparkan penggaris ini dengan berapa kecepatannya supaya saat lemparkan di sini sampai 15 meter dan dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat gitu. Itu yang dimaksudnya ya. Kita bilah-bilah dulu apa yang sudah diketahui, yaitu pasti massa dari benda itu adalah 2 kg. Tinggi benda pertama di sini 0 ya, terhadap permukaan. Tinggi yang kedua harus sudah mencapai 15 meter, berarti 15. Kecepatan pada posisi kedua itu harus 10 meter per sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapa V1-nya, kecepatan awalnya. Kita langsung masukkan ke persamaan EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK2 disama dengan EP2 ditambah EK1. Langsung kita masukkan ke persamaan umum, MGH1 ditambah setengah M dikalikan V1 kuadrat sama dengan MG kali H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. M-nya ini kita bisa coret. M-nya bisa kita coret. M yang di sebelah ruas kiri bisa kita coret, tinggal sisa G saja yaitu 10 meter per sekon kuadrat, hanya 0, setengah M V, M-nya kan sudah dicoret, V1-nya itu ini yang kita cari ya, V1 kuadratnya. Kemudian yang ini pun sama, ini kita bisa coret M-nya, tersisa G dan H2, G-nya 10, hanya 15 meter, setengah, V2-nya 10 meter per sekon dikuadratkan. Maka dari itu, karena ini dikalikan 0, ini pasti hasilnya 0, berarti tidak usah kita tulis, tidak apa-apa. Setengah V1 kuadrat, ini 10 kali 1550 ditambah dengan 10 pangkat 200 dikalikan setengah 50, berarti 200, maka V1 kuadrat sama dengan 400. Masih dalam bentuk kuadrat, kita ubah dulu menjadi satuan. V1 sama dengan akar dari 400. V1 sama dengan 20 meter per sekon. Maka kecepatan yang harus saya gunakan supaya benda itu berada pada posisi 15 meter di atas permukaan tanah yaitu sebesar 20 meter per sekon. Nah, saya rasa materi pada pagi hari ini, pertemuan yang pertama tentang energi sudah cukup. Untuk yang pertemuan kedua, ini ada kaitannya dengan energi, yaitu tentang usaha. Usaha adalah hasil olah energi itu sendiri. Itu bisa kalian baca pada buku panduan atau buku pelajaran yang sudah sekolah beri. Silahkan dibaca sebelum pembelajaran minggu kedua dimulai. Sebagai bahan refleksi untuk kalian, saya akan kirimkan tugas dalam bentuk Word. Bisa kalian tulis, kemudian kalian kerjakan. Batasnya hari ini sampai jam 5 sore. Silahkan kumpulkan ke saya Japri. Silahkan kumpulkan. Jawabannya bisa kalian tulis di kertas. Bisa kertas buku tulis biasa ataupun folio ataupun HVS ya. Kertas kosong tidak apa-apa, yang penting rapi. Bisa kalian foto, kirimkan ke WA saya yang sudah ada di grup ya. Saya sudah tergabung dengan grup. Nah, saya pun sudah mengirim Google Form. Silahkan diisi. Dan untuk minggu ke depan, minggu berikutnya, saya harapkan semuanya baik-baik saja, semuanya sehat, alhamdulillah, aman dari virus corona, dan semoga lekas kembali sekolah offline. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.